Amma ba'd. Ya syahidan alamana ma'nal izzati wal ibad. Nahuna zaman sadian yatra'a bil kibriya. Nahuna zaman sadian yatra'a bil kibriya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hari sebangsa setanah air yang kami banggakan. Semangat kami takkan pernah buntu hingga keberhasilan kami dapat. Selamat datang di hari Minggu. Apakah semua hadirin sehat? Alhamdulillah. Memasuki era revolusi industri 4.0 mengakibatkan semakin majunya dunia di bidang teknologi. Salah satunya yaitu bidang komunikasi yang disebut dengan global village. Di era disrupsi saat ini menjadikan manusia lebih mudah untuk menyampaikan dan menerima informasi, baik informasi aktual, kultural, sampai dengan spiritual yang berkaitan dengan agama. Namun kenyataannya hadirin, masih terdapat beberapa orang yang menutup diri untuk menyampaikan kebaikan yang ia ketahui dan menyalahgunakan teknologi untuk hal yang tidak bermanfaat. Mulai dari postingan berbau sara, judi online, maraknya tontonan porno, aksi sampai dengan pornografi yang sama sekali tidak patut menjadi tuntunan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada kondisi inilah peran kita sebagai generasi milenial harus terus bergerak memanfaatkan teknologi dengan bijak, selalu menebar kebaikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang menjadi tantangan generasi penerus bangsa masa depan. Maka izinkanlah kami menjawab dalam sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Dakwah di Era Digital dengan landasan Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk pamannya Hamzah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasul untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 774 menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan untuk berdakwah dengan cara hikmah, yakni dengan berdialog dengan kata-kata yang bijak sesuai dengan taraf kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain diperintahkan untuk menggunakan perdebatan dengan cara yang terbaik, yakni dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari umpatan dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melihat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha mengerahkan segala yang dipunya hanya untuk mengajak orang dalam berada dalam jalan yang benar. Saat itu dakwah periode Mekah ada 3 tahapan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, sampai tahapan dari tahun ke-10 nubuah sampai hijrah ke Madinah. Lalu hari ini bagaimana pergerakan pada masa Islam masuk ke Indonesia? Apakah dilakukan dengan cara peperangan ataukah dengan cara paksaan? Kita ingat kembali pada abad ke-14 Islam disyiarkan oleh para aulia yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berkat jasa beliaulah Islam mampu merakyat tanpa sekat. Islam mudah diamalkan tanpa paksaan. Menghargai perbedaan bukan dengan kekerasan. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Menurut Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Islam Aktual halaman 155 menjelaskan bahwa semakin berkembangnya pola hidup manusia saat ini menjadikan manusia disibukkan oleh tanggung jawab terhadap dirinya dan melupakan tanggung jawabnya terhadap kaum, keluarga, atau kampung halaman. Di tengah maraknya teknologi informasi digital saat ini merupakan tantangan bagi kita dalam berdakwah. Kita harus mempelajari dan mengamalkan teknologi sehingga metode dakwah yang kita terapkan sesuai dengan media sosial saat ini, mulai dari postingan Islam di Instagram, Mengunggah konten keagamaan di YouTube, mengupload quote Islam di Facebook, WhatsApp, dan media lainnya. karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah."
bacakanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan motivasi untuk kita menyebarkan kebaikan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 berikut ini. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Shadaqallahul Azim. Hendaklah di antara kamu segala umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 209 menyatakan bahwa intisari dakwah Islamiyah ialah masyarakat dan manusia perlu diingatkan dan diberi ketauladanan sehingga sekelompok orang yang mengajak orang lain menyuruh kepada kebajikan, yaitu nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah kemungkaran yakni keburukan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, kita harus menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran melalui media sosial dengan cara ma'ruf, sebagaimana telah dicontohkan oleh para wali dan ulama dalam mengajarkan Islam. Remember six ethics of life. Believe before you pray. Listen before you speak and before you speak. Think before you write. Try before you quit. Prepare before you die. So from now and on, everything you say